setelahnya adalah al-qasam, yaitu sumpah. Ya, di dalam Al-Quran kita dapati ada kalimat-kalimat sumpah. Sumpah halaman 114, benar. Ini kita ringkas ya, nanti ibu-ibu baca sendiri di rumah. Karena waktu kita singkat, maka kita ringkas. Baik, sumpah itu tujuannya adalah untuk menegaskan atau menguatkan suatu kalimat, atau bisa juga sumpah itu untuk mengagungkan, ya, untuk mengagungkan sesuatu yang akan disebutkan. Ya, untuk mengagungkan atau membesarkan. Itu fungsinya sumpah, untuk menguatkan kalimat atau untuk mengagungkan suatu kalimat. Perangkat sumpah maksudnya adalah huruf-huruf yang digunakan untuk sumpah. Yang pertama adalah waw, ya, huruf waw. Yang kedua adalah huruf ba. Yang kedua huruf ba. Dan yang ketiga huruf ta. Baik. Contoh misalnya dengan huruf waw. Wallahi. Wallahi. Kalimat setelahnya harus ini ya, harus apa? Kasrah ya. Enggak boleh wallahu. Kalau wallahu itu artinya cuma dan Allah, gitu. Kalau wallahu itu artinya dan Allah. Karena waw itu artinya dan. Tapi kalau wallahi maka berarti demi Allah. Nah, di sini terkadang ibu-ibu mungkin kalau pernah umroh, pernah belanja-belanja di dekat atau di Mekah dan Madinah itu ada ditemui pedagang-pedagang yang nakal. Ya, ada pedagang-pedagang yang nakal. Gimana nakalnya? Mereka itu bersumpah, tapi dikamuflase sama dia. Dikamuflase dengan cara apa? Disembunyikan harokat terakhirnya. Iya, jadi nggak jelas ini wallahu atau wallahi. Dia cuma menyebutkan wallah, gitu. Dia cuma menyebutkan wallah. Jadi dia mengatakan wallah hada arkhas. Ya, wallah ini yang paling murah. Padahal bujur, dusta. Di toko-toko lain masih banyak yang murah. Nah, tapi kok berani dia bersumpah dengan nama Allah tapi dusta? Kok berani dia? Apalagi di tanah haram. Iya kan? Di Mekah dan Madinah. Kok berani berdagang berdusta? Nah, ternyata dia itu tidak bersumpah. Ya, niat dia itu mengatakan wallahu. Tapi dia ingin supaya pembelinya memahaminya sebagai sumpah. Nah, kalau nemu orang-orang yang seperti ini, tegaskan sama dia. Misalnya dia mengatakan wallah hada arkhas. Wallah ini yang paling murah. Tegaskan sama dia. Wallahi, gitu. Jelaskan kepada dia. Wallahi, nggak berani lagi dia. Ya. Kalau dia bilang wallahi, nah berarti
Paham ibu-ibu? Enggak? Ya nggak apa-apa bisa nggak paham. Yang penting sumpah itu wallahi, billahi, tallahi. Itu dengan huruf tadi. Wallahi, billahi, tallahi dengan huruf ta. Itu huruf-huruf sumpah. Baik. Allah bersumpah di dalam Al-Quran itu dengan makhluk-makhluknya. Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan ciptaan-ciptaannya. Allah terkadang bersumpah dengan waktu. Seperti misalnya wadduha, demi waktu duha. Wal laili idza saja. Wal laili, itu sumpah itu. Demi waktu malam. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Allah bersumpah dengan waktu. Terkadang Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lain. Seperti misalnya Allah bersumpah dengan matahari. Wasyamsi, ya, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Wan najmi idza hawa, demi bintang-bintang. Ya. Maka ini kekhususan Allah. Allah boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Tapi kalau kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Atau dengan sesuatu yang arahnya kepada Allah. Seperti misalnya sumpahnya Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Siapa yang dimaksud? Ya Allah juga maksudnya. Atau Nabi juga mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Siapa? Allah. Ya. Adapun kalau bersumpah dengan Ka'bah, demi Ka'bah, boleh? Tidak boleh. Karena Ka'bah itu makhluk. Atau demi Rasulullah. Banyak diucapkan oleh sebagian orang. Boleh nggak bersumpah dengan nama Nabi? Tidak boleh. Orang-orang terkadang saking semangatnya, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak melakukannya. Cukup demi Allah. Gak perlu demi Rasulullah. Karena kita dilarang bersumpah dengan makhluk. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain, tapi jangan dianggap syirik kecil ini enteng. Syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Ya, syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, li an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa billahi bi ghairillahi shadiqan. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Perhatikan di sini. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, lebih mending daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah meskipun jujur. Paham? Kenapa kok lebih baik? Lebih baik bersumpah dengan nama Allah jujur ya. Itu yang paling baik. Ya, tapi di sini kalau dibandingkan, dikomparasikan dua hal yang sama-sama buruk, dua-duanya sama-sama buruk. Keburukan yang pertama, bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Atau yang kedua, bersumpah dengan nama selain Allah
tapi jujur. Mending yang mana? Yang lebih ringan yang mana? Yang pertama. Iya. Ingat ya, dua-duanya sama-sama apa? Sama-sama buruk. Tapi keburukan itu bertingkat-tingkat. Nah, di antara dua keburukan ini, yang paling buruk yang pertama. Yang kedua, yang lebih buruk. Apa itu? Bersumpah dengan nama selain Allah meskipun jujur. Karena kalau yang pertama itu dia cuma kena dosa dusta. Ya, dosanya dia itu adalah dosa dusta, berdusta. Itu maksiat, termasuk dosa besar. Tapi kalau yang kedua, bobot dosanya apa itu? Syirik. Nah, syirik sama dusta lebih besar mana? Syirik. Ya. Baik. Kemudian di halaman 118. Di halaman 118 beliau menyebutkan tentang faedah sumpah. Ya, faedah sumpah tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama, untuk menjelaskan tentang keagungan. Ya, keagungan muqsam bin. Muqsam bin itu artinya yang disumpahi. Seperti Allah mengatakan wasyamsi, demi matahari. Nah, tujuannya Allah bersumpah demi matahari untuk menjelaskan tentang keagungan matahari itu. Wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Allah menjadikan subuh sebagai media sumpahnya untuk menekankan, menjelaskan tentang keagungan waktu subuh. Ya, menjelaskan tentang pentingnya, menjelaskan keagungan muqsam dan menjelaskan pentingnya muqsam. Kalau menjelaskan tentang keagungan muqsam itu menjelaskan tentang keagungan Allah. Ya, wallahi, tallahi. Tapi kalau menjelaskan tentang pentingnya itu seperti bersumpah dengan waktu. Wal fajri wad duha wal asri. Kemudian kata beliau, sumpah tidak dilakukan kecuali dalam 3 keadaan. Ya, sumpah itu tidak dilakukan kecuali dalam 3 keadaan. Yang pertama, muqsam alaihi, sangat penting. Ya, muqsam alaihi itu artinya yang kalimat setelah sumpah itu. Ya, kalimat setelah sumpahnya itu sangat penting. Makanya sampai diberikan sumpah karena saking pentingnya. Yang kedua, sumpah itu dilakukan karena orang yang diajak bicara itu ragu-ragu. Ya, orang yang diajak bicara itu ragu-ragu. Seperti misalnya saya cerita sama ibu-ibu. Ibu-ibu, saya tadi di jalan, sepanjang perjalanan ke sini, saya menempuh perjalanan antara Surabaya Sidoarjo itu sekitar 30 menit. Ya, sekitar 30 menit. Ibu-ibu gak percaya? Masa Ustaz, biasanya saya 1 jam. Ya, maka saya tekankan, demi Allah 30 menit. Kemudian yang C, yang diajak bicara orang yang mengingkari, yaitu dia mengatakan mustahil. Ya, mustahil. Apa yang kau ucapkan tadi, saya tidak meyakininya. Mustahil itu, gak percaya saya. Saya mengingkarinya, bukan lagi meragukan, tapi mengingkari. Maka baru kemudian bersumpah demi Allah. Sumpah. Dan
Dan sebelum kita lanjut ke kisah-kisah, ya di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita sampai jam berapa Ibu? Setengah 11. Gimana? Lanjut? Atau tanya jawab? Tanya, ya silakan. Apa itu? Ya, tanya. Muksam bihi itu adalah yang dijadikan sebagai media sumpah, sedangkan muksam alaihi adalah kalimat yang ingin ditegaskan. Contoh. Oke, di sini coba contoh-contoh yang disebutkan di sini. Atau contoh langsung dari Quran saja ya. Oke, ibu-ibu yang punya mushaf dibuka. Surah Al-Anbiya ayat 57. Sudah? Sampun. Perhatikan, ini ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Baik, diperhatikan ya. Wa, ya di awal ayat itu wa tallah. Wa di sini bukan huruf qasam. Wa di sini bukan huruf sumpah. Kenapa bukan huruf sumpah? Karena setelahnya sudah ada huruf sumpahnya di situ. Apa? Ta. Ya, berarti wa di situ hanya diartikan sebagai dan. Ya, karena nggak mungkin ada dua huruf sumpah yang digandengkan seperti ini, nggak mungkin. Oke. Kemudian huruf ta. Huruf ta di sini adalah huruf sumpahnya. Ya, huruf ta di sini adalah huruf sumpahnya. Disebut harful qasam. Huruf sumpahnya. Nah, kemudian Allah. Allah inilah yang disebut dengan muksam bihi. Ya, muksam bihi. Itu Allah. Artinya kau bersumpah dengan nama apa? Yaitu muksam bihi. Kau bersumpah dengan nama apa? Sedangkan muksam alaihi, yaitu untuk apa kau bersumpah itu? Apa yang ingin kau tegaskan dalam sumpahmu itu? Nah, maka ini kalimatnya, la aqidanna asnamakum, sungguh aku akan berbuat makar terhadap berhala-berhala kalian. Itu yang mau ditekankan sama Nabi Ibrahim. Maka ini disebut dengan muksam alaihi. Iya. Demi Allah, kalau bahasa Indonesia ya, demi Allah, saya berangkat atau saya berangkat dari Surabaya ke Sidoarjo 30 menit. Hanya 30 menit saja. Mana yang huruf qasamnya? Huruf qasamnya yang mana tadi dari kalimat saya? Demi. Ya. Sedangkan muksam bihi Allah. Sedangkan muksam alaihi
kalimatnya tadi. Paham ya Ibu ya? Ya. Yang lainnya? Belum tentu. Belum tentu. Maksudnya dilihat dari urutannya gitu kan? Enggak. Belum tentu juga. Ya, karena kita sudah belajar tentang asbabun nuzul. Ya, atau kita sudah belajar tentang tartib Al-Quran, urutan-urutan di dalam Al-Quran. Itu terkadang nggak sama antara sebab nuzul dengan urutannya. Anda lihat coba surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan ayat yang pertama turun kepada Nabi kan? Ya, dijaga nanti. Ditaruh di mana ayat itu? Tuh jamaah, surat Al-Alaq itu ditaruh di mana? Di belakang apa di depan? Keri-keri juz 30 loh itu. Iya, padahal itu ayat yang pertama turun. Ya, maka tidak harus antara ayat yang menghapus dengan ayat yang dihapus itu berurutan, tidak mesti. Ya, semua kembali kepada tafsir Al-Quran supaya kita tahu mana ayat yang menghapus dan mana ayat yang dihapus. Oke, yang lain? Iya. Salah satu apa? Iya. Oh iya, tadi sudah kita singgung. Kalau sudah ada ayat yang dihapus, maka ayatnya itu hanya berlaku qiraahnya saja. Iya, bacaannya saja. Tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Tapi ayatnya tetap dibaca, jangan dilompati. Paham ya? Ayatnya tetap dibaca, jangan terus wis gak kanggo iki hukum ini. Terus dilompati baru ojo. Ya, tetap dibaca ayatnya karena ada ayat yang hukumnya sudah dihapus tapi bacaannya masih ada. Tapi ada juga kebalikannya. Ayat yang bacaannya dihapus tapi hukumnya masih ada. Apa itu? Ayat tentang rajam. Ya, ayat tentang rajam. Allah berfirman, "Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah." Dan asy-syaikh artinya orang yang sudah tua, sudah dewasa, laki-laki dan perempuan, apabila mereka berdua berzina, maka rajamlah mereka. Ya, rajamlah mereka. Ayat ini Anda cari mulai Al-Fatihah sampai atas gak kira nemu. Ayo nek nemu, tak kei apa? Sampai minta apa? Tak kasih sama. Nah, mau uang tunai ada, mau mobil ada. Nah, berani gak saya kalau ini? Ya, karena ayatnya sudah dihapus. Secara bacaan sudah dihapus. Tapi kalau secara hukum, rajam itu masih ada gak? Masih. Tapi hanya pemerintah, penguasa yang mengerjakan. Jangan rajam karena dewi. Iya, terus digerebek. Tetangga lagi berzina digerebek, terus dirajam di lapangan depan sini. Jangan. Itu bukan wewenang Anda. Kalau pemerintah tidak menjalankannya, itu urusan dia dengan Allah. Ya. Itu Bu ya, jadi tetap dibaca Bu. Jangan dilewati. Enggak, kalau tahu misalnya. Iya, kalau tahu misalnya. Kayak tadi ayat tentang Umar. Ayat tentang Umar tadi surat Al-Baqarah berapa?
89. Ayat berapa tadi sudah tak untuk ini Qurannya? 219. Ya. Ayat itu sudah dihapus. Maka meskipun sudah dihapus hukumnya, Anda tetap baca itu. Atau ayat tentang waris tadi. Ya, tetap dibaca. Wallahu a'lam. Oke, yang lain? Gimana lanjut? Oke, lanjut. Sekarang kita bahas tentang kisah-kisah. Kita tahu di dalam Al-Quran itu isinya Al-Quran itu tidak lepas dari 3 hal. Ya, Al-Quran itu secara umum isinya tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, Al-Quran isinya tentang akidah, tentang perkara-perkara iman, atau kalau bahasa kita perkara dogmatis, dogma-dogma. Kemudian yang kedua, Al-Quran isinya adalah tentang ahkam, tentang hukum-hukum. Ya, tentang law, hukum-hukum. Hukum nikah, cerai, waris, bersuci, ya kan? Sholat, puasa, haji, dan seterusnya, berkaitan dengan hukum. Dan yang ketiga, Al-Quran isinya tentang apa? Kisah-kisah. Baik. Bahkan kisah-kisah itu menduduki peringkat yang teratas, mendominasi isinya Al-Quran. Ya enggak? Nah, kisah-kisah itu menduduki porsi yang paling atas. Ya, isinya Al-Quran itu didominasi oleh kisah-kisah. Oke, akidah kita, kata beliau, terhadap kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, bahwasanya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu adalah kisah yang hak, bukan dongeng, bukan fiktif. Ya. Dan ini membantah statement yang dulu pernah viral, ucapan seorang tokoh liberal, liberal, ya, tokoh liberal di negeri kita. Ya, kalau saya katakan tokoh liberal di negeri kita yang dikenal dengan nama Ulil Anma. Ya, dikenal dengan nama Ulil Anma. Yang bibirnya sumbing itu. Ya memang sumbing kok. Mau gimana? Dan gak apa-apa kita menghina dia, karena dia banyak menghina ayat-ayat Allah. Dia pernah viral menulis statement di medsosnya bahwasanya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu tidak ada bedanya dengan kisah-kisah seperti kancil mencuri mentimun, malin kundang, bahkan lebih dahsyat kisah-kisah film-film Hollywood. Nah, ini ucapan kufur. Karena kata dia, kalau kita lihat kisah-kisah di dalam Al-Quran, endingnya gitu-gitu aja. Jadi katanya Nabi diutus, kemudian Nabinya didustakan sama kaumnya, kemudian sama Allah diturunkan azab. Gitu terus ceritanya. Boseni kata dia. Alhamdulillah. Maka dia mengambil kesimpulan bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu hanya fiktif. Allah itu ingin untuk supaya kita mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut. Kisahnya gak nyata. Ya, kisahnya gak nyata, kata dia.
tapi supaya kita mengambil ibroh. Sama seperti misalnya cerita Malin Kundang. Pernah nggak Malin Kundang? Ibu-ibu, Malin Kundang itu temenan nggak? Dongeng kan? Iya. Dan semua orang tahu kalau itu dongeng, fiktif. Tapi diceritakan dalam rangka apa? Dalam rangka mengambil ibrohnya, mengambil pelajarannya supaya anak jangan durhaka sama orang tua, kan gitu. Iya. Atau kisah kancil mencuri mentimun. Apalagi sih kisah-kisah gitu itu? Ya, intinya kisah Al-Quran itu menurut dia seperti itu. Padahal tidak. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran semuanya real, semuanya nyata. Kalau dulu pernah terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh, nyoto itu. Benar-benar pernah terjadi seperti itu. Sampai bumi ini semuanya datar, gunung-gunung yang tinggi itu semua tidak terlihat jemaah. Bayangkan gunung-gunung yang tinggi, apa gunung yang tertinggi? Himalaya, kelam semuanya. Ya. Itu bukan fiktif, nyata pernah terjadi seperti itu. Demikian juga Nabi Musa membelah lautan, terjadi. Semua kisah yang ada di dalam Al-Quran itu hak, bukan fiktif, terjadi. Saya heran ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Ahlul Kitab, mereka itu percaya dengan kisah-kisah para nabi dan rasul. Anda tanya kepada orang Yahudi, orang Nasrani, Pak, sampean percaya nggak Nabi Musa membelah lautan? Iya, itu benar itu. Hak itu, bukan fiktif itu, nyata terjadi. Mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya itu. Nah, kok ada orang Islam justru meragukan kisah-kisah para nabi dan rasul? Ya, katanya Islam tapi justru meragukan kisah-kisah tersebut. Lalu yang kafir saja percaya dengan kisah tersebut. Lah yang Islam kok meragukannya? Nah, jamaah, Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat yang ketiga. Kata Allah, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Kata Allah, sesungguhnya kami mengkisahkan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baiknya kisah. Berarti yang sama Allah diceritakan itu diambil kisah-kisah bagian-bagian yang terbaiknya saja. Ya, nggak semua kisah disampaikan, tapi yang diambil sama Allah cuman part atau bagian-bagian yang terbaiknya saja. Makanya kenapa Nabi Musa itu tidak diceritakan semuanya? Ada nggak di dalam Al-Quran Nabi Musa dulu waktu umur 3 tahun ngapain? Nah, waktu umur 4 tahun ngapain? Ada nggak dikisahkan? Tidak. Yang Allah kisahkan di dalam surat Al-Qasas, Nabi Musa dihanyutkan di sungai, kemudian diambil oleh istrinya Fir'aun sampai dirawat di rumah Fir'aun. Tahu-tahu ayat setelahnya Nabi Musa sudah besar. Iya, tahu-tahu Nabi Musa diceritakan sudah besar. Nah, kenapa kok di-skip? Kenapa kok dilewati seperti ini? Karena memang yang diambil sama Allah cuma apa? Yang terbaik. Hanya diambil kisah-kisah yang terbaik saja. Nah, kisah-kisah ini jamaah itu ada ibroh. Ya, kisah-kisah itu ada ibrohnya. Jadi bukan cuma sekedar Allah menceritakan kisah itu supaya sebatas kita tahu, oh tiba ini toh, oh ternyata begini toh. Tidak. Tapi tujuan Allah menceritakan kisah-kisah itu untuk diambil ibrohnya. Allah mengatakan di akhir surah Yusuf ayat yang ke-111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka, yaitu para nabi dan rasul, ada ibroh bagi orang-orang yang berakal.
kisah tersebut. Jangan cuma diambil asik-asiknya saja. Keren ya Nabi Musa ya. Tungkete iso berubah jadi ulo. Keren ya Nabi Musa ya, bisa membelah lautan. Sangar ya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ojo digawe sangar-sangaran, ojo digawe keren-kerenan, tapi diambil ibrah dari kisah-kisah tersebut. Nah, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu ada 3 macamnya, dibagi menjadi 3. Yang pertama, kisah tentang para nabi dan rasul beserta orang-orang yang menjadi pengikutnya nabi melawan orang-orang yang menentangnya. Ya kan, seperti Nabi Nuh bersama pengikutnya naik kapal, sedangkan yang menentangnya kelep. Ya kan? Itu model kisah yang pertama. Nah, yang kedua yaitu Allah mengisahkan tentang tokoh tertentu yang bukan nabi dan rasul. Seperti misalnya Maryam. Allah kisahkan ceritanya, Allah kisahkan di dalam surah Maryam, sebenarnya Maryam. Atau Luqman. Allah kisahkan di dalam surat Luqman. Ya. Atau Dzulqarnain. Ya, atau Qarun. Atau kisahnya Ashabul Kahfi dan yang lainnya. Ya, Allah kisahkan tentang person-person atau kelompok-kelompok tertentu di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, kisah-kisah yang terjadi di zamannya Nabi Muhammad SAW. Seperti tentang kisah perang Badar, ya, kisah tentang perang Uhud, kisah tentang perang Ahzab, ya, kisah tentang Abu Lahab dan yang lainnya. Itu semua terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau sebelumnya itu terjadi di zaman-zaman sebelum Nabi. Dzulqarnain, Maryam, Ashabul Kahfi, itu zaman sebelum Nabi Muhammad semuanya. Di sini ada berapa hikmah di sini? Ada 7. Ya, ada 7 hikmah. Kenapa Allah kok sering bercerita di dalam Al-Quran? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran? Kita ambil yang penting-penting ya. Allah menjelaskan, Allah menceritakan kisah-kisah itu tadi untuk diambil ibrahnya. Ya, untuk diambil ibrahnya. Yang kedua, yaitu untuk menjelaskan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat kisah para nabi dan rasul, Allah adil. Yang beriman diselamatkan sama Allah, yang tidak beriman diadab. Ya, diadab sama Allah. Itu dari keadilan Allah. Allah menceritakan tentang keadilannya dia. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah menjelaskan anugerah yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman. Ya, ketika diselamatkan dari azab, bahwa orang-orang beriman itu diselamatkan dari azab, itu nampak betapa Allah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman yang tidak diberikan kepada orang kafir. Allah menyelamatkan pengikut-pengikutnya Nabi Nuh di atas kapal. Dan di saat yang bersamaan kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan. Nah, itu nikmat itu. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bencana.
Kemudian yang keempat, menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu ketika dengar kisah-kisah para Nabi dan Rasul, beban beliau itu sedikit berkurang dari yang dialami oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Makanya ketika Nabi itu dilempari batu di Taif, ya kan? Nabi kan ketika dakwah di Taif dilempari batu tuh. Nah, ketika itu Nabi mengatakan, rahimallahu Musa, laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Sungguh, semoga Allah merahmati Musa. Ya, semoga Allah merahmati Musa. Sungguh dia diganggu oleh kaumnya lebih daripada apa yang aku alami sekarang. Namun ternyata dia bisa bersabar, padahal gangguannya lebih dahsyat daripada gangguanku sekarang. Nabi Muhammad tahu dari mana tentang kisahnya Nabi Musa? Dari Al-Quran. Maka itu sedikit lebih menenangkan Nabi. Gini loh, nek boso Surabaya loh, tiba lo gak izinan. Ternyata saya tidak sendirian. Ya, saya diganyang sama kaum saya ini, ternyata tidak sendirian. Ternyata nabi-nabi yang diutus sebelumku yo diganyang pisan. Iya. Ya, mirip kayak ibu-ibu misalnya. Ibu-ibu ketika melihat anaknya itu sakit ya. Ibu-ibu ketika melihat anaknya sakit, kok anak saya demam ya? Tahu-tahu ternyata setelah ibu cek, anak-anak tetangga itu semuanya demam juga. Iya, anak-anak tetangga itu semuanya demam juga. Nah, kekhawatiran ibu-ibu itu agak menurun. Kenapa? Karena ada yang sama denganku. Karena ada yang mirip denganku. Kalau masih kurang paham, gini saja. Ibu-ibu dulu waktu sekolah, misalnya pas ujian dapat nilai 30. Tuh, ujian itu dapat nilai 30. Dikasih pulpen merah itu sama gurunya. Sedih kan? Sedih gak ibu? Sedih dapat nilai jelek. Padahal gak sinau. Tapi bagaimana kesedihan Anda ketika Anda melihat kawan Anda dapat nilai 0? Bertambah sedih atau berkurang sedihnya? Berkurang, bahkan terkadang hilang sedihnya. Berubah jadi gembira. Iya, kenapa? Ada yang lebih parah dari aku. Ya, maka demikian juga Nabi ketika melihat kisah-kisah para Nabi dan Rasulullah ini ketika baca kisah para Nabi dan Rasul, itu Nabi terhibur. Kesedihan Nabi hilang. Ternyata Nabi dan Rasul yang diutus sebelum aku, mereka itu lebih parah. Dakwahnya mereka lebih berat. Kaum mereka lebih dahsyat menentangnya. Dan kita pun juga gitu jamaah. Ya, saya ini seorang dai, seorang ustaz. Ketika melihat bagaimana perjuangannya Nabi dahulu ketika baca sirah nabawiyah, kita dakwah sekarang ini gak ada apa-apanya jemaah. Iya. Meskipun sekarang ini dakwah saya mengalami kepahitan. Iya, saya diusir, ya dianggap radikal, dianggap keras, mungkin difitnah dengan fitnahan-fitnahan, membawa pemikiran terorisme katanya, padahal dusta semuanya. Terkadang sedih kita yang paling lantang membantah terorisme, tapi justru kita yang dituduh teroris. Ya loro hati sih. Iya loro hati. Tapi kalau kita baca sirah, belum ada apa-apanya jemaah. Kita cuma dituduh-tuduh seperti itu. Dulu para sahabat sampai disiksa, sampai diusir dari rumahnya, sampai berhijrah mereka ke Madinah. Tuh pentingnya baca sirah. Supaya kita ini gak merasa seakan-akan kita ini sudah punya andil dalam berdakwah. Supaya kita ini sudah Masya Allah, sudah mengerjakan amal-amal yang tinggi, sudah beramal dengan amal yang tinggi. Gak ada apa-apanya. Dari mana kita tahu? Baca sirah. Ya, baca kisah-kisah itu. Itu manfaatnya baca kisah-kisah tersebut. Anak kira ini yang bisa kita sampaikan.
Nanti sisanya tentang hikmah kisah-kisah ini dibaca sendiri di rumah. Kalau ada yang nggak paham nanti ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Baik, saya akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum